Selamat malam semua yang ada di Manokwari juga udah ya, udah ya. Yang ikuti via online memberkati kita semua. Saya lihat ada beberapa negara sudah gabung. Puji Tuhan. Siap belajar? Amin. Amin. Jadi tema kita ini melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Menurut pergumulan pemimpin kita, itu hanya sebatas pelayanan di gereja. Saudara, kita harus mengerti konsep ini. Terung gemak, soalnya bagaimana? Bisa apa ini? Citurung atau gemak. Lawan, VS-nya, lawannya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu justru bukan menjadi terang di dalam gereja, tetapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maaf, yang di luar gereja. Artinya ini pokok pembahasan kita. Saudara, cukup lama setan menyelewengkan kata hamba Tuhan. Saya ulangi, cukup lama, bahkan sudah ribuan tahun sejak gereja berdiri secara gedung dan organisasi di abad yang keempat, tahun 320-an setelah Masehi. Sejak itu kehancuran gereja berlangsung sampai hari ini. Jadi sudah hampir 2000 tahun. Gereja disesatkan, dibelokkan, ngeri sekali. Dan yang menyedihkan, setan berhasil membelokkan kata melayani dan kata hamba. Nah, kita percaya sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk melihat, untuk memeriksa apa yang gerejanya buat, apa yang murid-muridnya buat, maka dia harus meluruskan kembali kata hamba Tuhan itu. Amin. Siapa itu bisa ditenangkan? Kalau mamanya mana? Ya, kalau gitu Allah gimana dong? Ya, karena jadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk melihat apa yang Dia perintahkan kepada kita, maka kita harus kembali kepada panggilan gereja yang semula. Katakan amin. Nah, dari sekian banyak ayat Alkitab, maka definisi hamba Tuhan yang paling sederhana dan yang paling tepat dan yang paling mudah untuk kita mengerti, kita buka Lukas 1:38. Dan inilah salah satu ayat dari sedikit ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita siapa itu hamba Tuhan. Ya, perhatikan. Maaf. Lalu setelah kita baca ayat ini, ayo kita cocokkan. Maaf ya, bukan menghakimi, bukan menuduh, tapi kita cocokkan. Dari sekian banyak saudara kenal orang yang berstatus hamba Tuhan, sudahkah cocok dengan ayat ini? Maka kalau tidak cocok dengan ayat ini, maaf, itu yang pertama, dia adalah hamba organisasi gereja. Maaf ya, jangan kesini. Kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Anna Maria, sesungguhnya ini hamba. Saya ulangi lagi. Inilah salah satu ayat di Alkitab, salah satu dari yang sedikit yang menjelaskan siapa itu hamba Tuhan. Ternyata Maria yang menyatakan itu. Kita ulangi. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, yaitu jadilah padaku menurut
perkataan itu. Jadi definisi hamba Tuhan, dia harus menurut si model atau menurut Tuhan. Apa bisa berkata? Tuhan. Jangan saudara kaget kalau saya berkata tidak semua sinode gereja, sebut gereja yang paling tua sampai yang paling muda, maaf saya berkata, adalah suara Tuhan yang mereka sampaikan. 99,99% semua sinode itu hanya menyampaikan perintah organisasi, bukan perintah Tuhan. Jangan kaget saja. Apa buktinya bedanya perintah Tuhan dan perintah organisasi? Ya, yang ikuti di rumah, yang sempat tersinggung kaget, jangan keluar dulu, tunggu sampai selesai. Rugi kok saudara. Begitu mulai di sini jangan pulang dulu, dengar sampai selesai. Kita akan membongkar perbedaan hamba Tuhan yang betul-betul seperti Maria katakan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku hamba Tuhan. Dengan hamba Tuhan yang tunduk pada peraturan manusia. Walaupun peraturan manusia untuk semua orang yang berstatus hamba Tuhan adalah peraturan yang dibuat oleh masing-masing sinode. Dengar dulu, jangan tersinggung. Ini bedanya. Perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Piye-piye siapa yang dikasihi? Ayo jawab. Tidak. Siapa yang dikasihi? Semuanya. Maaf. Apa perintah sinode? Saling mencela, saling menghakimi. Dan perintah sinode pasti bunyinya demikian. Oh, kamu ke gereja itu tidak sama dengan bukti kita. Betul atau salah kalian? Bahkan semua sinode, kalau ada umatnya harus pindah kerjaan di kota lain, provinsi lain, maka sinode ini harus pesan, tolong cari yang sealiran dengan kita. Betul atau salah? Lalu kalau jemaat yang sudah pindah karena tugas dan pekerjaannya ke kota lain dan tidak menemukan yang sama sesinode, pasti perintahnya buat yang baru yang sama dengan itu. Yang semua. Betul apa? Jadi beda nggak hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan dan hamba Tuhan karena sebuah gereja pokok. Beda maksudnya. Bahkan hampir di semua gereja yang ada anggota atau orang yang bergereja di situ sedang membutuhkan pertolongan, dan di gereja itu ada fasilitas yang diperlukan oleh orang ini, maaf, saya ngerti kalimatnya, artinya semua gereja pasti punya uang diakonia, ya atau tidak? Ya. Tapi fakta, ketika orang ini membutuhkan pertolongan dan gereja itu agak mampu, pasti ada dua pertanyaan. Anggota kita tidak. Menjawab ya atau tidak? Anggota kita atau tidak? Satu sinode tidak. Kalau dijawab iya, pertanyaan kedua, sudah berapa lama? Mengerti tidak maksud ini? Maksudnya
Loh, itu maksudnya apa? Apa? Pindah itu maksudnya apa? Oh maaf, saudara baru jadi anggota, nggak bisa datang. Lu iya atau tidak? Iya. Jangan. Saudara cari buku biografinya Mahatma Gandhi, tokoh kemerdekaan India. Di dalam salah satu bagian buku biografinya Mahatma Gandhi ada tulisan yang menyedihkan. Aku percaya Yesus Tuhanmu, tapi aku tidak percaya kamu orang gereja. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi 2 kali masuk gereja di gereja Anglikan itu. Sebab gereja di India zaman itu adalah gereja kerajaan Inggris. Anglikan. Ya, semua orang kalau masuk gereja itu pakai pakaian rapi. Laki-laki harus pakai jas, perempuan harus pakai rok yang panjang, tidak boleh kelihatan lututmu. Dan Mahatma Gandhi orang India yang pakaian nasionalnya adalah sari, bukan jas. Jadi pertama kali dia masuk satu gereja, maaf, nggak boleh masuk. Dia bingung kenapa? Oke, dia cari gereja lain, tapi ditolak juga karena pakaian. Saudara, ini mengerikan sekali. Dan saya tanya, hukum ini masih berlaku sampai hari ini nggak? Hampir di semua gereja. Masih. Bukan cuma tentang Mahatma Gandhi. Maaf ya, maaf. Orang Katolik itu nggak dipaksa tidak berpacaran. Nggak. Orang Katolik itu nggak dipaksa tidak untuk jadi anggota gereja Pentakosta. Jawab. Yang lain gimana? Mau nggak? Tergantung. Tidak. Orang Protestan tidak akan mau. Tidak berbaptis dan sebagainya. Maka itu dengarkan fakta ini, saudara. Tidak ada doktrin dari gereja manapun juga yang tidak berasal dari Alkitab. Saya ulangi, tidak ada doktrin gereja manapun yang tidak berasal dari Alkitab. Artinya semua yang disebut doktrin itu pasti berasal dari Alkitab. Tapi fakta aneh dari satu sumber yang sama, yaitu Alkitab. Beda-beda nggak keluar? Beda. Nah, berarti bukan dari Tuhan. Betul. Kalau semua doktrin itu berasal dari satu sumber yang sama, berarti kita semuanya sama. Bapa satu, Tuhan satu, Roh Tuhan satu, firman-Nya juga satu, buku itu satu. Jadi kalau kita melihat tema ini, memang ada perbedaan antara hamba Tuhan yang seperti Maria katakan, maaf, dengan hamba Tuhan yang adalah hamba Simon. Maaf. Oleh umuran Tuhan saya berkepercayaan bersama istri, sering diminta untuk memimpin tur ke Israel. Nah, pertanyaan mereka, Bapak Protestan atau Katolik? Itu pertanyaan mereka. Saya bilang semuanya, pokoknya saya murid Yesus. Mereka bingung. Saudara, ternyata dalam beberapa kali seperti ini ada beberapa kelompok tertentu dari gereja tertentu itu tidak bisa buat ibadah kalau perlengkapan ibadahnya tidak ada. Saya sampai kaget. Hanya
benda ini, hanya kurang benda ini. Oh, sampai gaib yang bisa itu marah-marah. Karena gaib ini orang Yahudi yang tidak percaya Kristen. Akhirnya mau baca ini mati-mati. Kesini kacau sekali. Masa cuma aku nggak ada satu benda yang tidak bisa dibaca. Betul juga. Nah, betul nggak ngomong ini. Nah, dan untung saya semua itu saya dapat macam-macam. Mungkin ada Alkitab cukup. Ya. Betul. Amin. Amin. Betul. Amin. Serius sudah sampai seperti itu. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi saya harus ngomong. Mendengar kata liturgi, pemimpinnya seperti liturgos. Mendengar kata liturgi ini dari bahasa Yunani. Saudara mikir apa? Tata cara. Liturgi yang seperti Tata cara. 9 nanti ada sunnah, jadi saya harus selesai. Tata cara. Sunnah ibadah, tata cara ibadah. Apalagi? Kerangka. Berulang-ulang. Satu lagi. Rangka ibadah. Ibadah liturgi. Benar-benar kata liturgi muncul apa? Jadi pertanyaan saya. Seharusnya kalau kita bertemu Tuhan dan Tuhan bertemu kita, jawab jujur. Seharusnya siapa yang ngatur salah? Tuhan yang atur kita. Nah, itu balikan. Kita ngatur Tuhan. Betul. Betul atau tidak? Betul. Kalau model saya tersinggung, kamu ngatur aku. Aku sama kamu mau datang dengan caramu untuk mendaki begini. Sampai hari ini, semua gereja ribut dengan itu. Iya, gereja itu apa lagi? Lihat para majelis. Hari Rabu atau Kamis biasanya para majelis mulai rapat nyusun liturgi pada ini. Itu perang dulu sebenarnya. Oh begitu tanya. Oh nggak ada kata ini. Ada duduk yang mana berdirinya. Lalu para majelisnya begitu atau tidak? Ribetnya hanya mau ketemu Tuhan yang nggak pernah ribet. Setuju kalimat ini? Setuju. Sombong sekali kamu, para pemimpin gereja mengatur Tuhan untuk menemui kamu. Sombong sekali. Tolong jawab pertanyaan saya. Sebetulnya, tolong jawab. Tuhan mau diatur nggak sih? Enggak. Jawab. Tidak. Harusnya dia yang ngatur kita. Betul. Jangan kita selain soebat. Ngeri saudara. Sudah waktunya gereja kembali kepada kebenaran, Amin. bukan pada peraturan manusia. Betul. Sudah waktu. Capek kembali 2000 tahun kita atur dia terus. Dan aturannya sama lagi semua. Mesti begini, mesti begitu. Itu ribuan tahun. Kadang-kadang saya pun berkata, Papa kenapa kau sabar sekali? Dan ada orang kurang ajar ini. Kok maunya Tuhan yang Maha Besar pencipta alam semesta kita atur untuk menemui kita. Maka bukan berarti tidak boleh ada aturan dalam ibadah. Harus ada supaya tertib. Tapi jangan peraturan yang kita buat membuat itu berhenti. Saya mau buktikan. Sejak perjanjian lama, Papa kita tidak pernah lihat. Perjanjian 18 ayat 1. Ayo lihat Kejadian 18 ayat 1. Ini luar biasa. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian yang baik ngapain? Menampakkan Baca ngapain? Menampakkan diri. Stop dulu. Beri saya kalimat lain. Apa kata lain menampakkan diri? Menunjukkan. Tunjukkan. Hadir. Menghadirkan ya. Ya. Kepada siapa? Abraham. Abraham. Tenang.
Saya tanya dulu. Oh, saya mau cerita. Saya hampir 14 tahun pernah jadi guru sekolah minggu. Nah, tolong saudara bantu jawab. Kalau saudara anak-anak sekolah minggu, saya tanya begini, anak-anak, menurut kalian, Opa Abraham itu gunung atau kurus? Saudara jawabannya apa? Gemuk. Gemuk. Saya bilang, di semua kelas usia beda-beda. Kalau saya tanya, anak-anak, menurut kalian Opa Abraham itu gunung atau kurus? Tidak ada satupun anak yang menjawab kurus. Semua jawabnya gunung. Saya tidak ngerti apa yang ada di pikiran. Nah, karena anak-anak itu polos dan tulus, saya lebih percaya anak daripada orang dewasa yang bersungguh. Betul? Betul. Nah, sekarang bayangkan orang gemuk duduk di mana? Aku di dekat pohon. Dekat pohon. Bukan, masih baik di dekat pohon. Kemahnya di dekat pohon, tapi Abraham itu Pintu kemah. Itu kemah. di pintu kemah. Situasi siang itu bagaimana? Panas. Panas terik. Oke, saya tanya. Kira-kira sedang apa Opa itu? Makan. Cari air. Karena kepanasan. Dulu kan ada listrik. Kasih kipas ada jaga. Iya. Nah sekarang lebih jauh. Jangan tersinggung. Orang gemuk cari angin duduk di pintu rumah. Kira-kira gaya duduknya seperti apa? Coba bayangkan saya. Maaf ya. Lu ngerti nggak maksud saya? Paham. Iya loh cara belajar Alkitab. Jangan pakai doktrin ribet yang simpel aja. Bayangkan Abraham sedang kepanasan cari angin. Duduknya ngerti sendiri. Pertanyaan berikut. Pakai baju atau tidak kira-kira Opanya? Enggak. Jawab pakai baju Enggak, atau enggak. tidak? Jangan sembarangan. Sah ini pendeta. Tidak ada yang enak lagi. Memang ada cuma bayangannya. Orang gemuk kepanasan dia panas terik duduk di pintu kemah. Bisa kita mengartikan sesuatu. Nah, siapa yang hadir? Yang hadir menemui Opa ini siapa? Tuhan. Ada itu. Enggak ada. Yang benar. Enggak. Iya. Ada itu. Enggak. Oke. Kalau baru pejabat tinggi harusnya ada protokol. Ada. Ada. Lu ngerti nggak ada protokol? Paham. Apa itu? Tata cara. Yang ngatur semua sebelum pejabat ini datang. Saudara, gara-gara ayat ini saya berani berkata kepada orang-orang sombong dalam gereja yang merasa untuk dimulai hebat dari gereja yang lain, bertobat. Betul. Jangan sekali-kali ngatur Tuhan untuk dia menemui kamu. Biar dia yang ngatur kita Amin. Amin. dengan caranya. Betul. Ini luar biasa. Amin. Lagi kepanasan duduk nggak pakai baju. Yang maha kudus, yang maha besar, yang maha kuasa hadir tanpa metode dan tanpa protokol. Baca kisah selanjutnya. Bagaimana yang maha kudus itu nggak pernah ribet, nggak pernah buat sulit. 3 hari lalu Presiden kita pidato, saya senang sekali. Begini kata Presiden kita yang baru, Pak Prabowo. Mulai pemerintahan saya tidak boleh ada ASN yang membuat ribet rakyat kalau urus apa saja. Saya mau buang kata-kata yang sudah lama ada di Indonesia. Kenapa kalau bisa dipersulit bagi pemerintah? Wih, itu kalimat hebat. Dan Presiden kita berkata, kalau sampai ada ASN dan berani mempersulit rakyat, laporkan saya langsung dipecat. Wih, keren sekali. Presiden kita ke-8 ini presiden yang pertama yang berkata tidak ada ampun untuk perampok uang rakyat. Papua akan hebat kalau itu digenapi di negeri. Amin. Tadi pagi saya baca berita kepala
Kepala Dinas PUPR Papua Barat pertama KPK. Menyedihkan sekali. Sudah waktunya bajingan orang rakyat ditangkap. Amin. Membuat sengsara. Kita dukung presiden kita ini supaya perubahan besar di Indonesia. Sudah berapa ratus triliun sejak Megawati dan Otsus dikucurkan di 22 tahun yang akan 2002, misalnya 2004 mau masuk 2020. Jadi apa uang ratusan triliun? 2 triliun selama 22 tahun. Karena bajingan. Dan kalau pejabat Papua pasti Kristen, jadi bajingan orang Kristen. Nama Abraham, nama Lukas, nama Yakub, Petrus, mengerikan sekali. Aduh, Yohanes. Saudara, sudah waktunya kebenaran ditegakkan. Amin. Sudah. Kejadian 4. Ini bukti Tuhan tak pernah ribet dengan kita. Kita aja yang meribetkan diri. Kejadian 4 ayat 5. Luar biasa. Maka itu para majelis gereja yang sok hebat, yang bisa ngatur liturgi, hanya kamu bertobat. Jangan sombong. Tetapi kalian baca dan tobat persembahannya tidak diakui, tidak diterima, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu Hati ketika kalian panas. menjadi sangat panas dan mudahnya. Terang. Kalau orang pokok ini ada satu kata saja. Ngapain orang ini? Seperti pakai kata artinya sangat panas, mukanya murah. Orang pokok kalau cocok kita pakai kata apa saja. Ganas, betul ganas. Saya bertobat. Ayat 6 berkata apa? Firman Tuhan kepada Ini stop dulu. Saya 4 tahun 70 berapa firman ini merubah hidup saya. Saudara, ganas sudah sebuah kejahatan atau belum? Sudah. Ganas, mukanya murah, hatinya nggak cuma panas, tapi tadi itu coba kembali ke 5. Hatinya sangat panas. Saya bertobat. Apa hasilnya? Lu coba jawab apa hasilnya? Tapi dari lu dan dihadirkan. Nah, dia hadirkan berfirman. Saya tanya, kalau begitu menurut fakta ini, mendengar suara mudah atau susah? mudah. Bertobat dalam kondisi sedang ganas. Tahu ganas yang lain? Dia sudah punya rencana bunuh Habil. Betul, sudah punya rencana bunuh Habil. Yang Maha Besar, yang Maha Kudus mau hadir berfirman. Masakan kalau saudara dan saya sedang rindu sungguh-sungguh mencari apa yang baik, dia akan berkata apa-apa? Tidak mungkin. Yang sekurang ajar kayak dia masih berpikir. Renungan. Pertanyaan saya, ada liturgi? Tidak. Ya sudah. Sudah ada liturgi. Tuhan hadir. Maaf, jangan aku jawab. Kalau di sebelah pada majelis gereja juga jawab dari menurut Kejadian 4 ini, Tuhan lebih suka. Menurut Kejadian 4 dan 18 yang baru kita baca, Tuhan lebih suka hadir tanpa liturgi atau dia hadir dengan liturgi. Apa liturgi? Ya sudah.
Karena saya ngomong 1 juta itu belum tentu sekali itu hadir. Katakan amin. Maka itu faktanya. Kalau saudara pernah dengar orang Kristen ngomong begitu, atau mungkin saudara sendiri tertawa yang keras. Mengapa banyak orang yang rajin ke gereja punya kalimat ini? Heran, di rumah setengah di gereja tempat ini. Jawab, ada nggak seperti itu? Ada. Karena Tuhan nggak hadir, ada yang tidur. Saya sudah memperhatikan, karena saya sering diundang ke macam-macam gereja. Saya tuh paling suka, coba hari minggu depan lihat tanggal 15. Kalau pas ikutnya sampai doa sembah, kenapa ada ketawa? Kalau itu pas doa sembah dan yang doa yang orang tradisi, panjang. Betul. Coba lihat sedikit kiri kanan. Ya tadi. Betul. Dan saya heran, kenapa itu di model itu kok dipakai terus dibuang tahu? Ngerti kalimat ini? Ngerti, Pak. Kain ini luar biasa. Amin. Apa firman kepada kain? Baca 1, 2, 3. Mengapa hati Paling murang kain. Stop dulu. Ada nada Tuhan marah? Ini yang luar biasa. Baik-baik kalimat ini. Halus nggak? Hebat. Ayat 6, 7. Terus baca 1, 2, 3. Apakah kamu tidak akan bersedih kain jika engkau berbuat baik? Tetapi kain, jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintai depan pintu. Dosa itu ngapain? Sangat menggoda kamu kain, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. saudara dan saya harus Berkuasa. atas kekerasan hati. Betul. Kapan kira-kira Papua bersifat keganasan orang? Dikit-dikit pal. Jahat nggak? Sehingga orang yang nggak kena apa-apa jadi korban. Tapi pagi ini semalam ada kasus peperangan. Saya nggak tahu di antara mana. Pokoknya antara orang Bali sampai ke kota mana. Karena kakaknya ada yang meninggal kecelakaan di sana. Nah yang lain ada sampai bilang mereka harus ke bandara. Ketinggalan pesawat. Orang nggak salah. Kalau Papua terus seperti ini, bukan pemerintah yang gagal, gereja gagal kota. 100. Tidak bisa merubah karakter orang. Zaman sudah sehebat ini, orang sudah bolak-balik ke dunia. Di Papua masih ada orang maaf seprimitif itu. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tidak kita lakukan. Ayo bro, Betul. kapan kita mau maju? Anak-anak muda, engkau berubah. Katakan amin, anak-anak muda. Amin. Jangan kau ikuti kelakuan orang tuamu yang cari duit dengan cara yang jahat. Harusnya juga saya cuma yang nabrak loh. Jangan yang lain kena semua. Setuju gak sih ngomong? Setuju. Nah ini adalah kegagalan gereja di tangan Injil ini. Hanya kita yang dikunci, tapi tidak mampu menghadirkan Tuhan yang bisa mengubah hidup orang. Ayo kita bro. Nah jadi sekarang kita jelas bedanya hamba Tuhan yang seperti Maria ngomong dengan hamba Tuhan yang adalah hamba organisasi. Beda kan? Dari soal kasih, soal macam-macam. Saya ada waktu untuk membahas itu. Pikirannya malah
ayat 6. Saya tahu di layar tidak ada ya, tapi tolong lihat Alkitab saudara yang di buku atau di HP. Dalam Yesaya 49 ada 2 judul besar. Coba dibaca ya, di layar tidak ada. 2 judul besar. Satu apa baca? Baik, baca Alkitab saudara di Yesaya ini penting. Satu adalah hamba Tuhan. Ada angka pasal dari Yesaya pasal berapa sampai Yesaya pasal berapa? Yesaya 49 sampai 55. Nah, kalau bagi yang belum tahu, baik yang di rumah, di online maupun kita di sini, mulai hari ini yang belum tahu jadi tahu, baca dengan teliti pasal 49 sampai 55 kitab Yesaya. Itu semua definisi dan tugas, tanggung jawab, pekerjaan hamba Tuhan yang adalah hamba Tuhan yang bukan hamba organisasi. Itu di 6 pasal itu baca luar biasa. Lalu dibagi-bagi lagi per perikop oleh para bapak gereja untuk menulis. Lalu judul kecil di mulai ayat 1 perikopnya. Hamba Tuhan adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi tadi yang pemimpin kita ngomong, hamba Tuhan yang kedua ini adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan menjadi terang di dalam gereja. Coba saya pakai istilah bahasa Belanda, karena sekali saya belum tahu bahasa Indonesia. Saya itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia atau Indonesia Itu senternya tahu ya? ya, alat penerang. Apa? Alat penerang. Alat penerang. Ya. Oke. Kalau bahasa Melayunya. Di dalam gereja sudah banyak senter. Banyak. Saya tanya kok. Dalam gereja sudah banyak senter nggak? Sudah. Biasanya senternya. Oh, banyak. Nah, seharusnya senter itu berguna di tempat yang banyak senternya atau di tempat yang tidak ada senternya. Senternya. Betul? Ya, itu 2 bukti. Hamba Tuhan yang hamba organisasi selalu tinggal di tempat yang banyak senternya, sehingga orang gereja punya senter-senteran. Tahu kalimat ini apa yang artinya kalimat senter-senteran? Saling menghakimi. Saling menerangkan. Saling menerangi. Saling menerangkan. Saling mengkritik. Pintar dia kesalahan orang lain. Itu lagi. Begitu masuk gereja itu jerawat itu kenapa? Pertunjukan ibadah bekas satu dan lainnya. Baru orang kita lihat tapi pada Karena senter kumpul senter, jadinya iya senter-senteran. berguna nggak senter kalau kumpul senter? Enggak. Makanya muncul orang di gereja nggak baik kan? Amin amin. Maka itu hamba Tuhan yang betul hamba Tuhan menjadi terang bagi bangsa. Amin. Amin. Maria adalah bukti yang hebat. Betul. Santa Maria itu. Saya mau tanya, ketika kita baca tadi jawaban Maria kepada Gabriel yang mewakili Tuhan, Kan kita dia bicara adalah seperti sila. karena aku adalah hamba. Jawab, ini risikonya besar atau ringan atau ada risiko? Resiko Risikonya besar, ringan atau nggak ada risiko? dahsyat, resikonya Apa risikonya? nyawa. Mati dilempari batu. Berarti waktu Maria ngomong seperti itu, dia mikir apa nggak mikir? Ayo mikir atau nggak mikir? Mikir. Tapi dia salah untuk menghadapi risiko. Maaf, hamba Tuhan yang hamba organisasi pasti nggak berani menghadapi risiko jelek. Mungkin cari yang dari mana? Tapi hamba Tuhan yang hamba Tuhan nggak peduli risikonya apa, asal dia menurut
definisi hamba Tuhan yang benar. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku hambamu. Abraham, ketika pertama kali dapat perintah, pergilah, tinggalkan rumah orang tuamu, tinggalkan saudaramu, ajak keluargamu, pergi ke satu tempat. Pertanyaannya, Abraham sudah kenal pada yang ngajak yang memerintah belum waktu itu? Belum. Ini yang saya dengan Abraham. Jadi dia itu belum tahu Yahweh Tuhan yang bicara kepada dia. Tapi Abraham taat atau tidak? Jadi definisi hamba Tuhan adalah kepada Tuhan, bukan kepada organisasi yang jelas-jelas tidak sesuai Alkitab. Nah, saya balik. Kiranya kalau saudara kenal seorang hamba Tuhan di mana-mana, ya, yang ikuti di rumah online sudah kenal. Saya punya istilah, saya nggak tahu dapatnya bagaimana. Roh Kudus masukkan di hidup saya. Kalau saudara kenal seorang pendeta, betul-betul pendeta, ya, jadi pendeta yang luar biasa, hebat sekali. Saya punya istilah pendeta, pendetanya pendeta, jadi pendeta benar. Jujur saja, hai hambaku, besok ajak keluargamu kamu ke Rendang. Nah, yang belum tahu Rendang itu bandara Manoa. Hai hambaku, besok kamu ke Rendang, ajak keluargamu. Wajar tanya ya, kemana? Wajar. Ayo kalau saudara hambaku kan Wajar. Tapi menjawab jangan tanya kepada Berangkatlah pasti. kalau sependeta-pendetanya seorang pendeta langsung berangkat atau doa dulu? Doa dulu. Doa dulu, cari informasi, betul kan itu doa. Kalau sendiri masih lumayan, tapi ngajak keluarga dulu. Dan kemana belum tahu, itu berangkat enggak? Enggak. Nah di sini kalau lihat bedanya hamba organisasi dan organisasi. Ya. Natal dimulai dari dua orang yang taat. Amin. Namanya Yusuf dan Maria. Oke, kita nggak bahas lagi bahas Yusuf. Maaf ya, saya punya istilah ini. Segoblok-gobloknya cowok goblok, goblok beneran. Tidak peluk pacarnya, tidak cium, nggak ketemu, tahu pacarnya hamil. Kira-kira cowok goblok ini nggak hamil? Mikir. Betul? Iya, betul. Tidak dengan Yesus. Dia diam. Memang dia tahu. Hamil dengan siapa? Aku nggak apa-apa. Nanti baca Matius 1. Tuhan tahu kalau Yusuf itu kita gelisah. Sebentar. Betul gelisah enggak? Belum tentu. Kalau kita coba kurang ajar, puji Tuhan bisa jadi yang lain. Betul. Puji Tuhan, aku bisa jadi yang lain. Ayo aku. Bisa seperti itu? Bisa. Ketika Yusuf gelisah, tapi dengan siapa? Mungkin Yusuf ini karena goblok tadi. Lupa, mungkin ada nggak lupa bisa saja paham. Dalam kegelisahan Yusuf, Tuhan hadir lewat mimpi. Masih ingat mimpinya? Nah, sekarang balik lagi. Apakah kita akan percaya langsung mimpi itu pasti dari Tuhan? Jawab. Belum tentu. Kalau Yusuf saya akan bilang, oh karena aku tadi sebelum tidur kekenyangan makan. Tapi kalau mimpi nggak bisa nggak Yusuf ngomong seperti ini? Sangat bisa. Tapi firman menulis, ketika Yusuf dijelaskan lewat mimpi, dia nurut. Jujur, kalau Yusuf model kita, mulai atau mikir? Ayo, berapa kita ini? Kalau Yusuf model kita mikir langsung.
ya Tuhan jadilah kehendakmu. Begitu. Ayo aku dosa. Ini hebatnya Alkitab. Betul. Amin. Yusuf terima tanpa reserva, tanpa pesan. Begitu pula Maria. Jadilah anakku seperti yang kau katakan. Ini ujar. Ada yang berbeda masuk. Iya. Maria langsung terima. Coba kembali ke Lukas 1:38. Ada kalimat yang lucu sekali yang saya dapat berapa puluh tahun yang lalu. Tuhan itu luar biasa. Kalimat terakhir kita baca 1, 2, 3. Ayo, kalimat terakhir sebentar. 1, 2, 3. Berapa ini? Ya. Lalu malah kita ngapain? Meninggalkan dia. Pertanyaan. Satu kali Roh Kudus tanya kepada saya. Saya nggak pernah berpikir. Tiba-tiba yang berpikir kan ditanya. Daniel, penting nggak hal ini ditulis di firman? Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata lalu menunjukkan kronologis. Jadi setelah Gabriel menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan dia sampaikan kemana, lalu Gabriel mendengar jawaban, jadilah padaku. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Saya tidak pernah berpikir pentingnya apa firman ini sampai Roh Kudus tanya, penting nggak Daniel? Aku tuliskan itu sebagai firman. Saya baru berpikir. Nah, sebelum saya tunjukkan jawaban saya ditanya, kalau saudara ditanya itu jawaban penting kalimat ini ditulis. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Saya mikir, ya tak mungkin lah. Begitu Ibu Maria sampai melahirkan 9 bulan sebulan, dia nggak tidur, kerjaan masih tadi. Yuja atau tidak? Ya. Sepanjang. Ya. Berarti kalau sampai ditulis sebagai firman, pasti ada artinya. Iya. Cuma saya belum tahu apa itu. Lalu saya tanya, nah inilah bedanya mengenal firman dengan kuasa Roh Kudus dan mengenal firman karena doktrin itu beda. Teologi. Roh Kudus bilang begini, dan malaikat itu juga punya perasaan. Ternyata Gabriel itu mikir kalau dia disuruh hamil sebelum menikah, dia mikir. Maka itu ketika dia dengar mana jawabannya enteng, jadilah padaku seperti orang katakan Gabriel itu lebih baik pergi dulu sebelum dia berubah pikiran. Oh, betul juga. Hampir saya. Betul juga. Betul? Betul. Seandainya ada saudara menemukan yang lain, beritahukan saya mau belajar di situ. Bayangkan Gabriel memikir kalau disuruh hamil sebelum menikah. Jangan itu, bukan jangan ini, beda. Nanti maksudnya hebat sekali. Maka itu dari banyak hal yang kita baca di Alkitab. Kita mengerti bedanya hamba Tuhan yang hamba semudah dan hamba Tuhan yang melayani Yesus. Bagian terakhir, Yohanes 12 ayat 26. Dari ayat ini kita belajar ternyata paling tidak ada 4 macam model hamba Tuhan. Boleh. Barang siapa melayani. Ternyata menurut apa yang manusia katakan di Yohanes 14 ayat 12 ayat 26 ada 4 macam hamba Tuhan. Yang pertama hamba Tuhan benar. Barang siapa melayani aku, maka hamba Tuhan harus mengikut siapa? Yesus. Betul? Yang kedua, dan di mana Yesus berada, baca terus. Di situ pun hamba Tuhan itu pelayanku akan berada. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, hamba Tuhan beneran, maka kita akan dihormati
oleh Bapak. Wah, ini luar biasa. Saya tanya, kalau sampai semua kita adalah hamba Tuhan dalam baris yang kedua, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, lalu saudara dan saya dapat penghormatan dari Tuhan. Leo, di Zoom itu ada TSI. Filipus, ada TSI nggak? Ada. Ada ya, kalau kalian baca pakai mikrofon. Nah ini ada berapa terjemahannya beda? Setiap orang yang mau melayani aku, hendaklah ikut kemana saja aku pergi. Ikut kemana saja pergi terus. Supaya mereka tetap bersamaku, Bapakku akan menghargai setiap orang yang Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. makasih. Saudara coba tidak ada ayat lain di Alkitab. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita bahwa hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan itu dihargai oleh Allah. Amin. Dihormati. Saya tanya, apa hasil dampak akibat kalau saudara dan saya betul-betul hamba Tuhan dan dapat penghormatan dan dihargai oleh Bapa? Jadi apa itu? Ayo kita dihargai, dihormati. Ayo jadi apa kita itu? Kalau saudara akan jawab, saya akan nanti. Ini penting. Terjadi apa dengan kita kalau saudara dan saya betul-betul hamba Tuhan dan dapat penghormatan dan penghargaan dari Bapa? Akan terjadi apa yang itu? Apa? Ya, nggak dengar? Ulangi. Ada suara di sini. Suara pria. Apa tadi? Ulangi, nggak apa-apa, jangan takut. Kalau saudara nggak jawab, saya akan stop. Cuma saya ngajar. Luar biasa. Apa cuma luar biasa? Sempurna. Coba. Kalau saudara dan saya betul-betul hamba Tuhan, lalu dapat penghargaan dan dihormati Bapa, apa lagi? Hai, suara kuat. Saya mau dengar. Bangga. Nggak cuma bangga. Lain kalau bacakan ada komen apa di sini saya di situ. Belum ada. Mulia. Apa lagi? Saudara, jangan lama-lama. Apa? Mujizat. Apa? Bijak. Oke, yang lain cepat. Saya tunggu 3 orang lagi. Ada lewat mau bacakan? Ayo, ini penting. Belum ada. Ya udah, saya jawab sekarang. Cepat jawab. Apa lagi? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Kalau saudara dan saya betul-betul hamba Tuhan dan dapat penghargaan, penghormatan dari Bapa. Kalau jelas, kalau saya ngomong jangan gimana apa? Kalau yang dengar sama yang saya cepat. Berkat enggak cuma itu, lebih hebat. Apa ada? Baca ada. Belum ada. Apa? Luar biasa. Apa lagi? Karena salah. Aduh. Hal yang paling hebat, kalau saudara dan saya betul-betul hamba Tuhan, bukan hamba silur, setan tidak berani menyentuh. Oh, amin. Betul. Betul. Yang bukan saudara kita. Hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan dapat penghargaan dan penghormatan dari Bapa sendiri. Betul. Dampak yang paling besar, setan tidak berani sentuh. Karena setan tahu siapa di belakang kita. Betul. Amin. Maka itu setan berhasil membuat hamba Tuhan yang cuma hamba organisasi. Hamba Tuhan kedua bunyinya begitu. Bahkan siapa melayani sinode, ia harus mengikut di mana sinode itu berada. Kalau nggak ada, Ya, nggak di situ. kalau nggak ada sinode suruh buka kan?
Barang siapa melayani sinode, ia harus mengikuti sinode itu, dan di mana sinode itu ada, di situ pun hamba sinode akan ada. Barang siapa melayani sinode akan disayang ketua sinode. Wajar ya? Belum wajar ya? Wajar. Hamba Tuhan model ketiga. Hamba barang siapa melayani uang, itu saudara sendiri. Barang siapa melayani uang, maka ia harus mengikut uang. Dan di mana Uang berada, di situ pun hamba uang akan berada. Dan barang siapa melayani uang, dia akan dihormati setan. Bukan Allah bukan setan. Betul. Oh, Betul? betul. Nah, yang keempat ini mudah-mudahan. Hah? Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri itu berada, di situ pun hamba istri akan berada. Barang siapa melayani istri akan dihormati apa mantu. Amin. saya pikir. Ya karena ada hamba Tuhan diatur istri. Nah, itu lain. Kalau mau pelayanan, jangan sibuk dengan duitnya, jangan istri saja duitnya. Ada nggak hamba Tuhan hamba istri? Ada. Terus tanya. Ada apa? Maka itu dari 4 model hamba Tuhan ini, mari masing-masing kita tanya, aku ini hamba siapa? Mau berubah? Ayat terakhir, Yesaya 49 ayat 6. Terima kasih Bapak untuk semua. Jadi semua kita yang belajar firman ini, ayo kita berubah. Amin. Kita ini hamba siapa? Maka ayat 5. Oh, Oke. yang di Zoom lebih cepat mana? Begini ya, saya jelaskan. Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Yesus. Lama nggak 800 tahun? Lama. Hampir 1 abad. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, ternyata Bapa di surga sudah memberi peringatan keras. Begini peringatannya, saya baca pakai terjemahan bebas. Yesus, awas kamu nanti. Kalau sudah sampai ke dunia, tetapi kesibukanmu, pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan kesibukan pelayananmu hanya untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka bagiku terlalu sedikit yang kamu kerjakan. Padahal, nah kata tetapi saya gantikan kata. Padahal Bapa di surga ngapain? Padahal aku yang Tuhan akan baca membuat engkau terus menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya tanya, menurut saudara, siapa 2 kelompok orang ini? Yang satu suku-suku Yakub, 2 orang-orang Israel yang masih terpelihara. Itu siapa? Di zaman sekarang. Ayo coba. Wah, susah tak? Itu siapa? Gak usah pun apa-apa, gak usah. Coba. Oh, Coba. Ya, siapa suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara di zaman ini? Itu siapa? Coba, mereka ada di mana sebenarnya? Kita orang Kristen. sama orang Yang Yahudi. sudah terjamin hidup keselamatannya. Ya ampun Tuhan. Ternyata saya lupa ya, tahun 81-80 saya mendapatkan rahasia ayat ini saya berdoa. Maaf saya tanya. Mama 3 tahun. Rata-rata yang namanya pendeta, gembala, hamba Tuhan, pengkhotbah, penginjil, majelis itu sibuknya dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan seterusnya. Itu hanya untuk yang sudah Kristen atau belum? Sudah. Nah, bertobat. Itulah hamba semua. Hanya ngurus yang sudah Kristen. Yang sudah aman dalam gereja tinggalkan. Cari di pasar.
yang disanding, yang dimus, yang diperapi, sampai cari di dunia bosan. Nah, yang belum tahu mana dari perkataan RSU. Dan diberikan jimat. Jangan dipresentasikan, tapi lihat tiga ini, supaya keselamatanku sampai ke bangsa ujung bumi, supaya terang bagi bangsa-bangsa tercapai dan mereka menemukan kebenaran. Maka itu mari para pribadi tanyakan kepada diri sendiri. Sepanjang tahun 2024, aku ini hamba Tuhan, aku ini majelis, aku ini penginjil, aku ini pengkhotbah, aku ini pembalap. Berapa persen waktu yang kita pakai untuk yang sudah Kristen dan berapa persen kita pakai untuk yang belum tahu Yesus? Ayo. Gunakan kesempatan. Saya cuma saksi, saya lupa tahun berapa, tapi sudah ini sudah 6-7 tahun ya. Karena Asok Geng sering pakai gedung ini, ya hotel Aston. Nah saya selalu ingat. Nah tahun itu salah satu resepsionis hotel ini namanya Akbar, orang Inggris. Karena dia kaget ketika terus bicara kepada saya tentang masa lalu. Nah sejak itu sampai tadi sore, setiap kali nginep di sini pasti bilang, nah apa ada di hotel itu? Nah dia masih kontak dengan saya. Saya orang makan dan dia sedang menyiapkan diri untuk dapat pekerjaan di Jepang. Jadi sejak tahun itu kontak saya terus, saya tidak pernah mengerasa dengan dia. Dan dia ada, karena dia tahu kalau saya di sini, ya pasti. Dia tetap muslim, ya saya tidak mempengaruhi dia, tapi dia suka dengan kebenaran. Agama saya tidak mempengaruhi, dia diri sendiri, tapi kebenaran saya. Amin. Maka itu pertanyaan penting untuk yang kedua menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jangan tersinggung dan jangan tertutup. Kapan terakhir kali saudara dibawa Tuhan ketemu orang yang ingin cari Yesus tapi dia bukan Yesus? Jangan jauh. Oh yang terakhir saya ingat bahwa ini ketika bosi belum ada. Wah sekali. Ayo kali ini lagi. Mau periksa diri dari pakaian apapun kita mau dilema. Setuju? Setuju. Yang di rumah juga. Mari kita mengambil Tuhan sampai kita memeriksa. Sebelum nanti pemusik-pemusik akan mengambil kayu. Maaf kalau saudara nanti yakin bisa sebelum jam 9 saya harus pindah tempat karena harus kita ketemu besok lah. Semua kita merayu. Dan saya minta Pak Gembala Syafrin Kiranda berdoa buat kita semua. Mari kita jujur diam di hadapan